Fatwa Al-Azhar, izinkan transplantasi ginjal babi ke manusia. Ini Pak Anwar Abbas mungkin perlu pergi ke Mesir nih hari ini. Minta agar Universitas Al-Azhar Kairo bubarin aja Pak Anwar Abbas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada berita yang sangat menarik dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Berita yang kalau ini terjadi di Indonesia niscaya akan menjadi gegeran 40 hari 40 malam ya. Barangkali Wakil Ketua MUI yang terkenal garang itu, siapa? Pak Anwar Abbas, mungkin akan meradang dan meminta untuk dibubarkan. Ini Pak Anwar Abbas mungkin perlu pergi ke Mesir nih hari ini. Minta agar Universitas Al-Azhar Kairo bubarin aja Pak Anwar Abbas ini, kurang ajar nih. Ini kalau di Indonesia. Nah, tapi mestinya kalau atas nama agama gitu ya, untuk kepentingan Islam gitu kan, mereka kan biasanya ngomong begitu. Mestinya tidak pandang dimanapun lah, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Mesir, tidak hanya di Arab Saudi gitu ya. Mestinya suaranya harus sama dong. Kalau konteksnya betul-betul atas nama agama, atas nama Islam. Ayo Pak Anwar Abbas ke Mesir, bubarin itu. Minta dibubarin itu Universitas Al-Azhar itu. Allah kali. Salahnya sendiri. Kementerian Agama bubarin. MUI yang disuruh dibubarin sejak lama nggak bubar-bubar. Anda yang suruh dipecat dari MUI juga belum bisa pecat. Ini beritanya begini. Ini saya baca di Republika ya. Fatwa Al-Azhar, izinkan transplantasi ginjal babi ke manusia. Republika hari kemarin nih ya. Kamis 28 Oktober 2021. Saya baca beritanya. Lembaga keagamaan terkemuka di Mesir Al-Azhar mengakhiri perdebatan soal transplantasi ginjal babi ke manusia pekan ini. Akhirnya mereka mengeluarkan fatwa yang mengizinkan transplantasi ginjal babi ke dalam tubuh manusia, tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Perdebatan ini dimulai setelah sekelompok ahli bedah Amerika Serikat di New York berhasil mentransplantasikan ginjal babi ke pasien manusia awal bulan ini. Ahli bedah memanfaatkan sumber terbaru organ yang persediaannya terbatas. Dilansir dari The New Arab, Rabu 27 Oktober, dalam Islam, babi dianggap sebagai hewan najis dan Al-Quran melarang umat Islam maksudnya mengkonsumsi dagingnya. Al-Azhar yang didirikan sebagai universitas Islam lebih dari 1000 tahun yang lalu dianggap sebagai otoritas agama tertinggi Mesir dan umat Islam di seluruh dunia memandangnya sebagai pedoman. Islam melarang berobat dengan apapun yang dinilai berbahaya, kotor, atau sesuatu yang dilarang, kata Al-Azhar dalam fatwa tersebut. Namun, fatwa itu juga mengatakan jika penggunaan organ adalah untuk menyelamatkan nyawa, itu diperbolehkan. Pengecualian biasanya dapat dibuat untuk aturan agama, untuk menyelamatkan nyawa, atau untuk kebutuhan lainnya. Al-Quran sangat menekankan penyelamatan nyawa manusia. Hal itu tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 32. Sekali lagi, Pak Anwar Abbas, ayo dong ke Mesir. Demo di sana, minta pemerintah Mesir untuk membubarkan kampus Universitas Al-Azhar
karena telah lancang mengizinkan barang haram untuk ditransplantasikan ke manusia. Iya dong, itu dong. Kalau berani jangan hanya minta dibubarin Kemenak aja. Atau MUI sekalian dibubarin, kan begitu kan aman jadinya. Oke, jadi keputusan Al-Azhar membolehkan transplantasi babi ini yang disebut dengan metode pengambilan hukum yang sudah sangat populer sebenarnya di kalangan ahli fikih, di kalangan pesantren yang mempelajari usul fikih. Ini yang disebut dengan kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada melakukan kebaikan. Ya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Itu kaidah usul fikihnya. Jadi pada dasarnya babi itu adalah haram, tidak boleh menurut hukum Islam, tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh ditransplantasikan, kan pengertiannya sama dengan dimakan karena masuk dalam tubuh manusia. Gitu. Tetapi dalam kondisi tertentu darurat bahwa memang hanya ada itu yang bisa untuk menyembuhkan manusia agar nyawanya selamat, tidak mati, maka menjadi boleh. Jadi boleh dalam kondisi terdesak, bukan boleh secara umum. Tadi Al-Azhar juga menjelaskan begitu, dalam kondisi darurat tertentu, bukan secara umum. Nah, contoh lain misalkan begini, penerapan kaidah usul fikih ya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kita seorang laki-laki ya, sedang berjalan-jalan di kolam renang. Nah, tiba-tiba melihat ada seorang cewek seksi vahenol kecebur kolam itu. Mungkin lagi belajar renang tapi nggak bisa, nyaris tenggelam, menggapai-gapai minta tolong. Nah, dalam kondisi begitu, maka menyelamatkan nyawa perempuan yang sedang tenggelam ini harus didahulukan, boleh, dan bahkan harus didahulukan daripada melakukan perbuatan kebaikan awal. Maksudnya begini, kebaikan awal adalah bahwa melihat aurat perempuan yang bukan muhrim itu tidak boleh, apalagi menyentuhnya. Tapi dalam kondisi tertentu untuk menyelamatkan nyawa wanita ini, walaupun bukan muhrimnya, walaupun hanya pakai bikini atau hanya pakai celana dalam atau bahkan telanjang sekalipun, maka tidak hanya boleh, tidak hanya memandang, Anda memeluknya, membopong ke daratan demi menyelamatkan nyawa sang perempuan ini, itu adalah perbuatan yang harus didahulukan. Ya, bukan hanya tidak boleh, itu harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa. Nah, ini kalau orang sudah ngajinya sudah lumayan banyak ini. Bukan kemudian tiba-tiba melihat wanita sedang menggapai-gapai mau tenggelam di kolam renang, Anda di sebelahnya, kemudian ini bukan muhrim, haram dibiarin kamu lu jalan aja, akhirnya mati. Bukan saking pinternya kamu mendalami Islam, tetapi saking kucluknya kamu di dalam mempelajari agama Islam. Anda baru di tataran kulit, belum mempelajari usul fikih. Ya, itu penting, itu namanya rumus pengambilan hukum, kaidah usul fikih. Atau contoh lain, biar satu lagi ya, Anda jalan-jalan di hutan, mungkin lagi hiking atau lagi piknik atau mendaki gunung, tiba-tiba Anda tersesat di dalam hutan, terpisah dengan kawan-kawannya 3 hari 3 malam. Anda kelaparan, nggak ada makanan apapun di dalam hutan. Kalau Anda tidak makan, mati. Maka Anda nemunya di situ celurut misalkan, atau kadal misalkan ya, kadal hutan ya, di hutan kan kadal hutan, kalau di gurun kadal gurun gitu. Adanya kadal itu demi menyelamatkan nyawamu, ya tangkap, ada bakar, itu menjadi halal, menjadi boleh. Walaupun pada awalnya itu adalah tidak boleh. Kadal kan ada taringnya, termasuk binatang haram gitu ya. Jangan makan kadal, haram. Dalam kondisi terdesak,
Anda kalau nggak dimakan kamu mati, Anda boleh. Itu namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan, mencegah Anda mati di dalam hutan, itu harus didahulukan daripada melakukan perbuatan kebaikan awal. Ya kebaikan awalnya kan Anda tidak boleh makan barang najis. Adanya kadal, adanya kucing, adanya tikus, kalau kamu doyan demi menyelamatkan nyawamu, ya itu harus dilakukan. Oke, paham ya? Terima kasih. Rabbi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.